Sobat Kairos yang dikasihi Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius 7 ayat 22 sampai 23, demikian bunyinya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, judul perikop ini berbunyi hal pengajaran yang sesat. Perikop ini menyuruh kita agar waspada terhadap pengajaran yang sesat. Jadi yang pertama, kita harus fokus pada ajarannya, bukan orangnya. Sebagai warga HKBP, juga perlu ditanya kembali, apakah benar-benar mengerti ajaran HKBP? Apakah warga HKBP mampu menjawab kalau ditanya, mengapa kita harus berdiri saat pengakuan dosa? Mengapa pengkhotbah harus naik ke mimbar? Apakah tidak bisa khotbah jalan-jalan? Lalu yang kedua, kita harus mengenali orangnya. Orang yang menghidupi sebuah ajaran akan kelihatan dari cara ia berbuat dan berbicara. Inilah yang disebut buah, yaitu hasil pengajaran itu. Sobat Kairos, pengajaran sesat tidak kenal tempat, bisa terjadi di mana-mana. Tempat kita ngopi juga bisa jadi sasaran empuk untuk merusak iman kita kepada Kristus. Setiap orang harus berhati-hati berbuat dan berbicara. Cakap mengenali segala sesuatu supaya kita diberikan hikmat kebijaksanaan untuk menghindari yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini menuntut kita agar selaras dengan ajaran firman Tuhan yang kita terima. Firman Tuhan harus menjadi benih, menjadi pohon, dan menghasilkan buah yang baik di dalam hidup kita. Maka urutan yang benar adalah segala ucapan yang keluar dari mulut kita serta segala perbuatan kita sekiranya adalah hasil pergumulan kita bersama dengan firman Tuhan. Banyak orang yang mampu bersembunyi di balik firman Tuhan, seolah-olah dia sejalan dengan firman Tuhan. Kelihatannya buahnya baik, dan orang-orang yang demikian akan menghitung perbuatannya sebagai ukuran kebenaran dirinya di hadapan Tuhan. Orang-orang yang demikian tidak sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Bahkan ia berani mengajarkan firman Tuhan secara gamblang, sesuka hati, tanpa kembali kepada salib Kristus. Memang benar, yang sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan dan yang tidak sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan atau yang menyebarkan ajaran sesat akan sama-sama menghasilkan buah. Tetapi tentu saja buahnya berbeda. Ada buah yang baik dan ada buah yang tidak baik. Hati-hati Sobat Kairos. Siapapun yang hidup demikian, pasal 7 ayat 19 mengatakan, apabila ada pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan ayat 23 menyebutkan bahwa siapapun yang melakukan hal demikian, ia disebut sebagai pembuat kejahatan, atau di Alkitab TB2 disebut sebagai orang-orang yang melanggar perintah Allah. Tidak ada tempat di surga bagi orang-orang yang demikian. Ayat ini cukup kejam dan memberikan batas yang jelas bagi mereka yang tidak hidup selaras dengan firman Tuhan. Jadi ayat 22 ini mengingatkan kita bahwa segenap perbuatan baik yang kita lakukan adalah buah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Berseru, memanggil Tuhan bukan berdasarkan hitungan, bukan berdasarkan apa yang telah kita perbuat, tetapi karena kepercayaan kita kepada Allah. Sobat Kairos yang terkasih, kehidupan kita tidak akan gampang digoyahkan
ajaran sesat kalau kita hidup mengenal dan selaras dengan firman Tuhan. Tidak hanya menghasilkan buah yang baik saja, tetapi sekaligus bertumbuh menjadi warga gereja yang imannya kuat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.